السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang 72 aliran sesat itu secara garis besar dibagi dua. Yang pertama muncul karena kebodohan, niatnya baik, ikhlas, tidak ada niat jahat. Yang kedua muncul karena niat yang jahat. Ini berawal dari seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Saba. Jelas niatnya adalah jahat. Ini sangat berbeda dengan saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan lain-lain yang niatnya baik. Niatnya baik tetapi bodoh, jahil. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan sesuatu yang justru merugikan Islam itu sendiri. Mari kita bahas bagaimana orang yang mengarang sabda Nabi. Kenapa? Karena prihatin kaum muslimin meninggalkan Al-Quran. Berarti kan keprihatinan yang bagus, ya. Tetapi tidak didasari ilmu. Maka dia mengarang-arang sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Al-Quran itu dari mulai Al-Fatihah keutamaannya begini-begini, Al-Baqarah keutamaannya begini-begini, Ali Imran keutamaannya begini-begini, An-Nisa sampai akhir. Ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari orang yang prihatin. Kenapa kaum muslimin meninggalkan Al-Quran? Lebih sibuk dengan tulisan-tulisan Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sawri, Al-Auza'i dan seterusnya. Berangkat dari kebodohan, ya. Tentu dua-duanya buruk, dua-duanya harus kita dakwai, dua-duanya tentu sangat berbahaya terhadap kaum muslimin. Ya, kita lanjut yang ke-10. Wa'alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimmu islamu abdin, bahwa tidak akan sempurna Islam seorang hamba. Islam tidak sempurna berarti kafir? Tidak. Iman tidak sempurna berarti kafir? Tidak. Kita jangan seperti orang Khawarij. Orang Khawarij bilang kafir. Iman itu, Islam itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, kafir. Ini versi Khawarij. Sempurna itu bagaimana? Setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi. Sekali minum khamar, kafir katanya.
Sekali berjudi kafir, bahkan sekali bohong kafir. Ini iman versi Khawarij, bukan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa iman itu ada yang sempurna, ada yang tidak. Sebagaimana kemarin, manusia itu ada yang sempurna, ada yang tidak. Yang sempurna memiliki 2 telinga, 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, dan seterusnya. Ketika kaki cuma 1, tangan cuma 1, apakah masih manusia? Tentu masih manusia yang tidak sempurna. Tidak mungkin kita katakan si fulan ini bukan manusia karena tangannya cuma 1, kakinya cuma 1, matanya cuma 1, buta sebelah misalnya. Khawarij begitu. Bodohnya orang-orang Khawarij begitu. Jadi kalau tidak sempurna berarti kafir. Ya. La yatimmu islamu abdin, tidak sempurna iman Islam seorang hamba hatta yakuna muttabi'in, hatta yakuna muttabi'an, sampai dia mengikuti, sampai dia mengikuti tentu Rasul dan para sahabat. Ya. Jadi Islam tidak ada yang diikuti. Siapa yang diikuti? Rasul dan para sahabat. Mau masuk akal, mau nggak masuk akal, mau sesuai dengan nurani atau tidak sesuai, mau sesuai dengan logika atau tidak. Ya. Ada orang muji-muji kita, ada orang muji-muji kita di depan kita. Kita disuruh mengambil debu atau pasir. Wa idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab. Kalau engkau melihat orang yang memuji-muji engkau, menyanjung-nyanjung engkau, ambil pasir, ambil debu, taburkan ke wajahnya. Kan nggak masuk akal ini, nggak masuk nurani. Dipuji-puji bukannya terima kasih, malah menaburkan pasir ke wajahnya. Tapi karena ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ini perbuatan para sahabat. Utsman pernah melakukan seperti itu terhadap orang yang memuji-muji Utsman di depannya. Mikdad waktu itu yang melakukan. Ya. Begitu kira-kira. Tidak masuk akal, tidak masuk nurani, tapi ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Ikuti. Memang Islam itu seperti itu, ikut, bukan orang. Jadi ada pendahulu kita. Setelah muttabi'an, musaddiqan, membenarkan, mengikuti perbuatan. Yang diikuti kan perbuatan. Nabi sepulang safar, sebelum pulang ke rumah, mampir dulu di masjid. Ngapain? Salat 2 rakaat. Kita ikuti. Muttabi'an. Tidak perlu kita nanya apa hikmahnya, apa rahasianya, kenapa harus begitu, masuk akal apa tidak. Ya. Nabi sebelum tidur mengambil semacam sapu, disapukan. Nabi mengatakan, engkau tidak tahu ada apa sebelum engkau. Tentu kan kita tahu, orang gak ada siapa-siapa, kamar ini terkunci. Ya. Tapi kita taat kepada Nabi, kita mengikuti Nabi. Ya. Yang dimaksud tentu bukan manusia. Karena di kiri kanan kita ini selain ada hewan, selain ada manusia, ada apa lagi? Ada jin. Ada jin. Ya.
Nah, jin-jin tersebut berada di sekitar kita. Antara kita dengan jin satu alam apa beda alam? Satu alam. Sama-sama alam dunia ini, sama-sama di permukaan bumi, sama-sama di masjid ini. Kita tidak tahu ada di antara mereka, ada di sini. Ya. Engkau tidak tahu, siapa tahu ada sesuatu di tempat tidurmu, ya. Maka disapu dengan membaca asma Allah, dengan berlindung kepada Allah, ya. Tidak masuk akal, tapi inilah sabda Nabi SAW. Kita ikuti. Nah, kalau mengikuti adalah perbuatan, ini musaddiqan, membenarkan. Yang dibenarkan biasanya khobar, berita dari langit, berita dari Allah, disampaikan pada Jibril, oleh Jibril sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat. Berita khobar bahwa nanti kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Tentu kita membenarkan, ya, apa yang keluar dari lisan Nabi SAW. Sebelum kiamat tiba akan muncul dabbatul ard, binatang melata yang muncul dari dalam bumi dan dia bisa bicara. Ada Ya'juj Ma'juj keluar, ada Dajjal, ada turun Nabi Isa. Kita hanya bisa membenarkan, meyakini, walaupun gak masuk di akal kita, ya. Mosok sejengkal bumi, setiap jengkal bumi ada bangkai Ya'juj Ma'juj. Secara akal kita nggak terima. Emang bumi ini sehektar 2 hektar. Bumi ini kan entah berapa juta hektar. Berapa banyaknya Ya'juj Ma'juj, ya kan? Ini kita hanya bisa membenarkan, meyakini. Pertanyaannya satu, sahih apa tidak dari Nabi SAW? Betul itu sabda Nabi SAW. Ketika ini terjawab, ya sahih, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan seterusnya, sudah, kita hanya bisa membenarkan, ya. Bahkan barangkali lebih tidak masuk akal lagi ketika satu mayat itu, satu bangkai Ya'juj Ma'juj itu dibawa oleh satu burung dan dibawa ke tempat yang hanya Allah yang tahu tempatnya di mana, ya. Kan Nabi Isa tidak sanggup berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj. Kalau terhadap Dajjal sanggup, bahkan dibunuh, kan? Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan kata Nabi, Dajjal ketika melihat Nabi Isa, badannya seperti garam yang dimasukkan ke dalam air, jadi seolah-olah mencair, meleleh. Nabi Isa mengatakan, jika aku biarkan engkau pasti mati, tapi pedangku harus basah oleh darahmu. Maka mati oleh pedangnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Dajjal yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan dua-duanya Al-Masih, Al-Masihud Dajjal, Al-Masih Isa bin Maryam. Yang satu kekasih Allah, yang satu musuh Allah. Adapun Ya'juj Ma'juj, beliau tidak sanggup dan beliau tidak memaksakan diri. Beliau bersama kaum muslimin menyelamatkan diri di puncak sebuah gunung, entah berapa lama, mana bumi penuh dengan Ya'juj Ma'juj.
akhirnya Allah berikan sehingga hampir dalam satu waktu, ya. Jadi tidak memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya'juj Ma'juj ini habis, barangkali tidak sampai sehari, mati semua, ya, dengan semacam adu, ya, semacam ulat yang menempel di tengkuk mereka, mati semua, sehingga tidak ada sejengkal tanah kecuali tertutup oleh bangkainya Ya'juj Ma'juj. Tentu tidak bisa didiami walaupun mereka sudah mati. Maka Allah utus burung-burung untuk mengambil mayat-mayat Ya'juj Ma'juj, dibuang ke tempat yang hanya Allah yang tahu tempat itu di mana. Apa ini? Musaddiqan, tasdik. Kita hanya bisa membenarkan, ya. Pakai logika tidak bisa. Sampailah keadaan yang luar biasa. Sampailah keadaan di mana singa main-main dengan anak kecil, kucing main-main dengan tikus, satu tangkai anggur kenyang dimakan oleh 8-10 orang. Jadi keberkahan bumi kembali seperti zaman Nabi Adam, zaman awal, keberkahan yang luar biasa, ya. Dan hari itu kaum muslimin berkuasa, dan hari itu, setelah itu, maka Allah matikan seluruh kaum muslimin, dan akhirnya kiamat tiba. Apa ini? Tasdik. Akal, nurani, logika, pikiran kita nggak akan nyambung. Kita hanya bisa membenarkan at-tasdik, ya. Satu lagi, musalliman, taslim, pasrah sepasrah-pasrahnya. Setelah mengikuti, membenarkan, lalu pasrah. Ada seorang wanita miskin, anaknya banyak. Tibalah saat pembagian waris. Abangnya kaya raya, abangnya kaya raya, sekandung gini, ya, satu ayah satu ibu. Abangnya kaya raya, anaknya cuman 2 misalnya. Tibalah saat pembagian waris. Setelah dihitung-hitung, abangnya dapat 100 juta misalnya, maka adiknya yang perempuan dapat berapa? 50 juta. Padahal dia miskin, padahal anaknya banyak. Inilah taslim. Dia harus pasrah di sini, dia harus taslim di sini, dia harus rela, ya. Karena Allah tidak mungkin salah mengatakan walir rijali mithlu hadzil unsayain, bahwa bagian waris laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Tidak mungkin Allah salah. Oleh karena itu, yang merasa sedang diuji, kan diuji ini. Bisa saja dia mengatakan, kan gak adil nih, udah laki-laki, punya kerjaan, punya penghasilan, kaya, malah dapat 100 juta. Saya yang perempuan, tidak punya penghasilan, anak banyak, miskin, malah 50 juta. Itu kira-kira taslim, betul-betul pasrah, ya. Ada seorang istri, dia lulusan pesantren, hafal 20 juz Al-Quran misalnya, makhraj tajwidnya luar biasa.
Suaminya kebetulan mu'alaf misalnya, baru masuk Islam setengah, ya, dia belajar. Nah, namanya belajar sudah dewasa, ya. Dia belajar, ya hafal lah, Al-Fatihah hafal ala kadarnya, hafal kulhu, hafal kuliah, gitu. Nah, sholat berjamaah, mungkin karena hujan tidak ke masjid, sholat berjamaah. Siapa yang jadi imam? Istrinya apa suaminya? Tentu suaminya, dengan bacaan yang ala kadarnya, makhrajnya, tajwidnya, apa istilahnya, belepotan, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Sementara makmumnya istrinya 7 tahun di pesantren, hafal 20 juz, makhrajnya luar biasa, bahasa Arab dan seterusnya. Apa ini? Taslim. Ya. Bolehkah si istri ini mengatakan, kan nggak ada orang nih bang, nggak ada orang, nggak ada yang lihat, udah saya jadi imam ya, abang kan bacanya tahu sendiri, ya kan nggak ada orang, nggak ada yang lihat ini. Sahkah? Tidak sah. Bolehkah? Tidak boleh. Allah telah bikin aturan. Bolehkah aturan ini di rumah? Tidak boleh, walaupun masuk akal, iya kan? Ya apa bedanya nih, suaranya bagus, udah begitu nggak menimbulkan fitnah, orang nggak ada orang, cuma berdua, mungkin sama anak-anaknya, apa salahnya si wanita jadi imam, suaranya bagus, makhrajnya, tajwidnya dan seterusnya? Tidak bisa. Berarti dia tidak taslim. Dia harus taslim, walaupun aneh, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak sesuai dengan keadaan. Inilah taslim. Nah, kalau sudah muttabi'an, musaddiqan, musalliman, taslim, tasdiq, ittiba', insyaallah sempurna Islam kita, ya. Dan banyak dari kita tergoda. Oh itu kan dulu, oh itu kan 1400 tahun yang lalu, itu kan zaman unta, itu kan dulu waktu belum modern, itu kan dulu waktu belum ditemukan pesawat, kereta dan seterusnya. Sekarang sudah sini Singapura cuman 1 jam, mosok masih ada kosor segala. Itu namanya tidak taslim, ya. Dari sini ke Malaysia paling 1 jam lebih dikit, mosok kemudian jadi boleh berbuka ketika Ramadan, mosok 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau dulu iya naik kuda segala macam. Hanya tidak taslim, ya. Kan tidak ada bedanya antara dulu dengan sekarang, sama-sama safar. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kazzabahum. Barang siapa yang beranggapan bahwa ada sesuatu yang belum cukup kalau hanya mencontoh para sahabat, ya. Kan para sahabat ini nggak tahu teknologi, para sahabat nggak tahu perkembangan-perkembangan, ya. Apa iya kita harus mencontoh para sahabat? Pikiran seperti ini faqad kazzabahu, berarti dia mendustakan sahabat itu dengan wahyu bahwa para sahabat adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia termulia, manusia-manusia yang paling benar, dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Tidak mungkin manusia-manusia seperti ini tidak kita ikuti hanya gara-gara kita merasa lebih canggih dari para sahabat, lebih modern dari para sahabat, ya. Lebih tahu tentang dunia ini dari para sahabat. Tentang dunia iya, tentang agama tidak, ya.
wa kafa bihi furqatan wa tu'nan alaihi, wa kafa bihi furqatan wa tu'nan alaihi. Ini cukup sebagai penghinaan, merendahkan sahabat, sebagaimana sebagian saudara kita. Agak apa-apa ya. Para sahabat semuanya berjenggot, ya gak apa-apa. Apa kita harus mencontoh mereka? Ini dia. Para sahabat semuanya yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, ya gak apa-apa. Kita di rumah, yang penting sholat ya. Ini sudah cukup dianggap meremehkan sahabat, menghina sahabat ya. Sahabat sekali ke Mekah, umroh 1 kali. Ya sahabat, ya kita nggak masalah. 2 kali, 3 kali, kan 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih baik daripada 1 kali. Ini pun menghina sahabat. Kalau umroh berkali-kali, ketika kita datang ke Mekah seminggu misalnya, 4 hari misalnya, umroh berkali-kali itu bagus, baik, boleh, sunnah, berpahala, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Lau kana khairan nasabakuna ilaih. Kalau itu benar, baik, berpahala, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Nggak mungkin ada kebaikan dalam Islam, ibadah mahdoh, luput dari para sahabat. Nggak mungkin ada. Antum boleh cek dari mulai wudu, tayamum, azan, qomat, sholat, zikir, wirid, tawaf, sa'i. Adakah yang belum dilakukan oleh para sahabat? Nggak ada. Semuanya adalah para sahabat yang melakukan pertama kali setelah Nabi tentunya ya. Kalau mencium Hajar Aswad tanpa tawaf itu boleh, benar, berpahala, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Nggak ada riwayat para sahabat dan Nabi tentunya mencium Hajar Aswad tanpa tawaf, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Masuk Masjidil Haram, melihat sekitar Ka'bah, kebetulan agak sepi, dia langsung menuju ke Hajar Aswad, mencium, udah dapat, langsung nyender di tiang. Ini bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Karena sekali lagi, mencium Hajar Aswad itu harus di sela-sela tawaf, gitu ya. Dan seterusnya banyak sekali, sangat banyak sekali ya. Termasuk ketika sholat tahiyatul masjid, setelah sholat tahiyatul masjid terus sholat qobliyah subuh, setelah sholat tahiyatul masjid diteruskan sholat qobliyah duhur, setelah tahiyatul masjid diteruskan dengan qobliyah maghrib ya. Kalau itu benar, baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat para sahabat masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah subuh. Tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah duhur. Nggak ada riwayat. Ya. Karena siapapun yang sholat 2 rakaat, sholat apapun itu sudah mewakili, mencukupi tahiyatul masjid ya, dengan syarat 2 rakaat, dengan syarat 2 rakaat. Kalau 1 rakaat tentu belum mencukupi. Ambil contoh, misalnya antum masuk masjid, tiba-tiba sampai masjid ternyata belum azan subuh. Misalnya, ternyata belum azan subuh, mungkin subuh masih kurang 7 menit, 8 menit. Antum ingat, belum sholat witir, tahajud sudah dapat 6 misalnya, atau 4 misalnya, belum sholat witir. Nah, antum langsung di masjid itu sholat witir 1 rakaat.
Salat witir 1 rakaat. Ya. Salat witir kan boleh 1, boleh 3, boleh 5 kan. Antum salat witir 1 rakaat. Apakah ini sudah mencukupi tahiyatul masjid? Belum, karena baru 1 rakaat. Ya. Kalau 2 rakaat, apapun salat itu, mau salat tahajud, mau salat qobliyah subuh, mau salat qobliyah zuhur, mau salat sunat wudu, mau salat apapun, asal 2 rakaat, maka itu sudah mewakili salat tahiyatul masjid. Ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan apapun yang terjadi disunahkan ketika masuk masjid salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tidak benar. Tidak benar. Mana dalil yang sangat gamblang, tegas? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk masjid minimal 5 kali sehari. Ya kan? Ngapain? Ngimamin sholat. Kan begitu. Rasulullah masuk masjid 5 kali dalam 24 jam untuk imamin sholat. Adakah riwayat ketika Nabi sebelum jadi imam sholat dulu tahiyatul masjid? Ada riwayat? Tidak ada. Tidak ada. Wahai Bilal, jangan komat dulu, aku mau sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena Nabi masuk masjid langsung sholat. Sholat duhur misalnya, sholat asar misalnya, sholat maghrib misalnya. Gitu. Kapan sholat tahiyatul masjid harus dilakukan? Ketika kita masuk masjid langsung duduk. Seperti antum sholat Jumat kan langsung duduk, siap-siap mendengarkan khatib berkhutbah. Jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Itulah tahiyatul masjid. Gitu ya. Atau antum masuk masjid jam 9 pagi mau ada kuliah duha, taklim duha. Taklim tentu langsung duduk dengerin taklim kan? Jangan, sholat 2 rakaat dulu, sholat tahiyatul masjid. Gitu. Adapun antum masuk masjid langsung sholat duhur, langsung sholat asar, langsung sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, perlukah sholat tahiyatul masjid? Tidak perlu. Tidak perlu. Dari mana kesimpulan ini? Dari para sahabat. Dari para sahabat bersama Nabi SAW tidak pernah seperti itu. Gitu. Ya. Jadi apapun ayat yang kita baca, hadis yang kita baca, prakteknya, pemahamannya ikut para sahabat. Bukan satu ayat kita baca, kita fahami sendiri, lalu kita amalkan sendiri begini-begini. Ya. Semuanya prakteknya adalah para sahabat. Fabihudahu muqtadih. Dengan petunjuk mereka, ikutilah petunjuk itu. Perintah langsung dari Allah kepada kita semua. Siapa mereka ini? Para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bih. Jika mereka manusia itu beriman sebagaimana iman kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Faqad ihtadaw. Berarti mereka dapat hidayah. Berarti mereka benar. Kalau iman mereka mengikuti iman kalian, wahai para sahabat. Salat mereka mengikuti salat kalian. Saum mereka mengikuti saum kalian, dan seterusnya. Ya. Apakah para sahabat menjelang 1 Ramadan berbondong-bondong ke kuburan? Ada riwayat Rasul dan para sahabat berbondong-bondong ke kuburan menjelang bulan Ramadan? Ada riwayat? Tidak ada. Tidak ada. Maka orang yang melakukan itu ya salah, menyimpang, keliru, dosa.
walaupun atas nama ketaatan, atas nama Islam, atas nama cinta kepada Allah dan Rasulnya, nggak bisa, nggak boleh ngarang. Cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh ngarang. Begitu pula setelah sholat Idul Fitri, adakah para sahabat mengunjungi kuburan keluarga mereka masing-masing? Tidak ada, tidak ada, ya. Dan ini sangat tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Di 1 Syawal itu, Idul Fitri itu sunnah apa? Selain makan, minum, makan enak, berpakaian bagus, disunahkan bersenang-senang, bergembira, lupakan kesedihan, gitu. Malah ke kuburan. Kuburan, ingat ibu kita yang sudah meninggal, nenek kita yang sudah meninggal, anak kita yang sudah meninggal, tentu sedih. Ini sangat-sangat terbalik. Di hari yang disunahkan bersenang-senang, malah ke kuburan. Aneh, ya. Dan ya tentu kita yakin, siapa lagi yang membalikkan keadaan ini kalau bukan iblis, kalau bukan syaitan. Iblis mewahyukan, membisikkan ke hati kaum muslimin untuk melakukan bid'ah-bid'ah seperti itu. Apapun yang dibenci oleh Allah, iblis rangsang kaum muslimin untuk melakukannya. Apapun yang disukai oleh Allah, iblis halang-halangi manusia untuk melakukannya. Terus seperti itu. Wa huwa mubtadi'un dallun mudillun, maka dia menjadi mubtadi', ahlul bidah. Ahlul bidah diawali dari apa? Tadi tidak mau mengikuti para sahabat, tidak mau membenarkan apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat, tidak mau taslim. Biasanya sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan, sholat masih mau, pakai jilbab masih mau, karena nggak mengganggu kepentingan, dia kan? Puasa mau, baca Al-Quran mau. Begitu pembagian waris, ini masalah harta, kepentingan, dia tidak mau. Udah bagi rata saja, laki perempuan sama-sama anak, sama-sama keluar dari rahim yang sama, dari air mani yang sama. Kenapa mesti dibedakan? Cuman gara-gara perbedaan jenis kelamin. Itu pun bukan maunya dia, kan? Di mana keadilan Allah? Gitu. Tidak taslim. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama kali hilang dari kaum muslimin, yang pertama kali hilang dari kaum muslimin masalah hukum, terutama waris. Yang terakhir kali hilang dari kaum muslimin, sholat, ya. Artinya kaum muslimin masih sholat, masih saum, masih pakai jilbab, masih baca Al-Quran. Begitu pembagian waris, sudah tidak pakai lagi cara Islam, sudah tidak pakai lagi surat An-Nisa itu, pakai adat lah, musyawarah, ya, dibagi rata. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sekarang menjadi kenyataan. Hatta di pesantren, hatta sebagian tokoh-tokoh agama, sebagian orang-orang yang belajar agama tidak pakai lagi cara Islam, ya. Ada lagi calon mayat bagi waris, bolehkah? Tidak boleh, ya. Calon mayat haram membagi waris. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang beranggapan bahwa ada sesuatu ajaran di dalam Islam yang para sahabat tidak cukup, gitu. Jadi masih perlu ulama anu, masih perlu kiai anu, masih perlu taruhlah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sahabat masih kurang. Berarti mereka telah menuduh para sahabat dengan tuduhan yang buruk. Ya. Yang ada terbalik. Ya. Ketika kita tidak tahu bagaimana para sahabat berhari raya, misalnya, kita perlu Imam Syafi'i, kita perlu Imam Bukhari untuk menjelaskan kepada kita para sahabat seperti itu. Paham ya? Maka ketika kita tahu sahabat seperti itu, taruhlah misalnya dari Imam Malik di Al-Muwatta, bahwa para sahabat mengawali Ramadan dengan cara melihat hilal, misalnya. Perlukah kita dengan pendapatnya si A, si B, si C, bagaimana caranya mengawali satu Ramadan? Ya. Ini yang tidak perlu. Ya. Jadi ketika antum tahu bahwa para sahabat seperti itu, seperti tadilah ya, antum yakin dengan ilmu yang antum pelajari bahwa para sahabat tidak ada yang mencium hajar aswad di luar tawaf, ya, antum tahu nih, maka antum tidak perlu lagi menanyakan kepada si A, si B, si C. Seandainya Imam Syafi'i berkata boleh, ya tentu jangan dianggap. Kan tidak mungkin Imam Syafi'i mengalahkan para sahabat. Tidak mungkin Imam Bukhari mengalahkan para sahabat. Ya, justru Imam Syafi'i mati-matian, Imam Bukhari mati-matian, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi mati-matian. Untuk apa? Untuk mengulas para sahabat, membongkar para sahabat, cara sholat mereka gimana, cara tawaf mereka gimana, cara sa'i mereka gimana. Antum bisa lihat di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, penuh dengan perbuatan sahabat. Antum jangan mengira bahwa di Bukhari, Muslim, Abu Dawud istrinya cuma sabda Nabi. Enggak. Antum masih ingat ketika Ali bin Abi Thalib sepulang dari safar, tempat tinggal beliau kota Kufah. Beliau kan ibu kotanya bukan di Madinah tapi pindah ke Kufah, ya. Kufah sudah kelihatan, kota Kufah sudah kelihatan, ya, berarti tinggal mungkin berapa kilo lagi, mungkin 10 kilo atau 9 kilo, ya. Tapi sholat masih di kosong. Ini ada di Bukhari, nggak ada sabda Nabi di situ. Ya, ini Ali bin Abi Thalib, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah wafat. Ditulis oleh Imam Bukhari. Lalu kita katakan Imam Bukhari bodoh. Ini bukan sabda Nabi, bukan perbuatan Nabi, kok ditulis oleh Imam Bukhari? Ini menunjukkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan seluruh imam-imam al-hadis itu menjadikan perbuatan sahabat, ucapan sahabat menjadi pedoman hukum, patokan hukum. Bukan cuma Nabi SAW yang paling tahu tentang Nabi, ya para sahabat, siapa lagi? Dan kita tidak boleh suudzon kepada para sahabat, oh hafalannya kacau, oh nggak mencontoh Nabi, oh suka-suka sendiri. Haram kita menuduh mereka. Orang dijamin surga, dijamin ridho, dijamin ampun, mosok suka-suka sendiri, ngarang sendiri, tidak mengikuti Nabi SAW. Pasti mereka tidak berani tidak mengikuti Nabi SAW. Oleh karena itu, ketika seorang sahabat melakukan perbuatan di mana kita tidak tahu Nabi berbuat seperti itu, maka itu adalah mereka tahu kalau Nabi melakukan. Seperti 3 sahabat yang waktu itu kita bahas, memotong
memotong jenggot segenggam. Itu sunnah Nabi, ya. Walaupun Nabi tidak pernah mengatakan potonglah jenggot kalian setelah segenggam. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.